Jadi memang kita lihat bahwa ekonomi kita lagi mendapat tantangan yang cukup besar. Eh, kita punya defisit ini secara anggaran ini kan 2,68% sudah. Oke. Jadi ruang fiskal kita itu sudah Data sempit. terbaru dari Perbaya ini ya yang udah Enggak, itu rancangan. Rancangan, Itu oke. itu APBN. Target target, oke. APBN. APBN aja. 2,68% yang gitu. Terhadap PDB. Nah, kita punya batas defisit kan 3%. 3%. Nah, ini ruang fiskalnya kan sudah sangat sempit sekali kalau untuk mengantisipasi kalau penerimaan pajak tidak tercapai. Itu akan melebihi 3%, akan melebihi batas dari undang-undang. Nah, kalau kita lihat per semester 1, itu kita punya target itu baru 45%. Realisasi 45%. Kalau kita setahunkan, itu kurang lebih kalau ini sama, itu 90%. Berarti ada Karena short satu semester 40% ya. 45. 45, Anggap ya. 45. Berarti ada short 10%. 10% itu bisa kurang lebih 300 hampir triliun. 1% lah dari PDB. Jadi ini sudah melebar. Sudah melebar sampai udah melebihi dari 3%. Itu pertama. Artinya mereka harus mengurangi belanja. Mereka sudah harus mengantisipasi mengurangi belanja. Nah, sekarang belanja apa dampaknya terhadap ekonomi? Di lain pihak bahwa yang lain-lainnya itu seperti program unggulan, ya tadi dikatakan apa, MBG dan KPN, semuanya itu tidak mau dikurangin gitu. Berarti siapa yang menanggung? Dari awal saja dana dari MBG ini sudah diambil kurang lebih sudah mengorbankan transfer ke daerah. Nah itu berapa? Hampir 250 triliun itu. Nah di daerah sekarang ini lagi ada masalah bahwa pemeliharaan dan sebagainya itu sudah tidak berjalan secara normal. Nah kalau ini harus mengorbankan itu lagi, maka di daerah yang harus menanggung. Nah ini sangat berat. Terus yang kedua adalah apa dampaknya ini terhadap ini semua? Dampaknya ini semuanya investor tidak masuk lagi. Ya, investor tidak masuk itu ada dua hal. Pertama adalah mengenai ekonomi Indonesia sendiri dari MSCI ya, itu melihat bahwa kita punya tata kelola dari di bursa dan sebagainya itu tidak efisien, bukan tidak efisien, tapi tidak berdasarkan tata kelola yang baik yang dianggapnya bisa merugikan investor asing. Ya itu di situ ada permainan harga dan sebagainya gitu, yang dianggap sebagai price fixing lah dan sebagainya. Oleh karena itu kita punya bursa itu terkoreksi dari 9.200 di Februari pernah menjadi 5.600 di bulan lalu. Sekarang naik ke 6.200 lah. Tapi masih jauh gitu. Ditambah dengan konflik Iran. Nah ini terjadilah arus keluar. Dan sekarang masih berlanjut ya, Mbak. Dan masih berlanjut. Nah sekarang masih arus keluar, dolar sudah mencapai 18.000 lebih pada saat itu. Sekarang sepertinya pemerintah ini sudah cukup happy dengan dolar itu 18.000. Yang awalnya katanya terlalu tidak sesuai dengan fundamental Indonesia rupiah gitu. 16.500 kan. 16.500. Tapi kalau kita lihat sekarang udah mereka maintain di situ. Jadi begitu 18.000 lebih sedikit 100 lalu dibawa lagi ke di bawah 18.000 lah, 17.900 dan sebagainya. Ya, Jadi mungkin aklimatisasi untuk menuju 20.000 gitu. Nah, sangat mungkin sekali karena apa? Karena terakhir di bulan Juni kemarin itu cadangan devisa naik 700 juta US dollar. Okay. Tapi kalau kita lihat per satu semester cadangan devisa kita itu turun sekitar hampir 11 miliar dolar. Nah ini sangat minim sekali. Jadi oleh karena itu rupiah ini tidak bisa menguat. Nah upaya yang terakhir adalah dicoba dengan panda bond. Ya. Panda bond yang awalnya mau diterbitkan bulan Juni tidak berhasil. Ya, katanya animo banyak sekali, katanya harus nilainya harus di-adjust ya, harus Kalau panda bond kan pakai renminbi kan? pakai renminbi. Nah, itu dari investor-investor Cina, kan? dari sana begitu.
Nah, tapi kalau kita lihat katanya animonya banyak, tapi kalau kita lihat berita terakhir, ternyata yang mau diterbitkan itu bulan Juli, tetapi cuma 1 miliar. Oke. Jauh lebih dari ini. Kalau 1 miliar ini tidak ada artinya untuk mengantisipasi dari capital outflow. Oke, itu Panda Bond. Tapi kan ada Patriot Bond juga, gimana? Patriot Bond lain lagi itu swasta. Ah ya, gimana itu? Itu swasta, itu untuk Danantara, dia mengeluarkan yang namanya Patriot Bond untuk mengelola dia punya investasi. Oke. Apakah investasinya untuk apa? Sampah dan sebagainya gitu. Tapi itu tidak masuk ke kas negara, tapi tetap bahwa dia itu bisa mempengaruhi cadangan devisa. Ya, ya. Tapi kalau yang diambil dari Patriot Bond itu adalah orang-orang uang dari Indonesia, tidak mempengaruhi cadangan devisa juga gitu. Oh. Jadi Bang Tony sebentar, tadi kan beliau bilang sebagai pengantar tadi bahwa gonjang-ganjing di politik ini pasti berpengaruh ke ekonomi. Ya. Nah, dengan situasi sekarang, tadi kan kita berpikir bahwa ekonomi akan bangkit kalau ada investasi. Tapi dengan ketidakpastian macam tadi ini gimana nih? Ya tadi yang saya katakan, pertama dari asing ini ternyata udah keluar. Malah justru keluar. Udah 11 miliar toh. Nah, itu jadi belum ada. Itu kan devisa. Iya, Kalau devisa. dari- Investasi asing kan devisa. Dari kan? ini dari pasar modal segala macam, pasar uang ada capital outflow-nya. Itu total keluar 11 miliar dari saham juga sampai dengan bulan Juni udah harusnya harus keluar bersih gitu. Nah, sekarang itu kan Bahwa Juli problem. masih mungkin Sekarang ada. gimana solusinya? Ada saran nggak? Apa yang pemerintah lakukan supaya ini membaik lah gitu? Ya, dia harus mengganti banyak orang di situ. Bisa nggak? Kan masalahnya kan tersandera semuanya Banyak kan. orang gitu. atau diganti total. Nah, ya itu dia. Banyak orang 70% boleh lah. Dan juga pengurangan itu sangat penting saya rasa karena ini memberikan message kepada investor bahwa Indonesia ini serius gitu. Nah, jangan sampai bahwa ini dianggapnya tidak serius, jadi investor juga enggan gitu untuk masuk gitu. Jadi jangan salah. Sekarang kita lihat bahwa kita semua menganggap bahwa 18.000 itu masih tidak apa-apa. Bahwa saya ditanyakan juga, apa krisis seperti 97-98 bisa terjadi atau tidak? Lalu saya cuma memberikan perspektif gini, bahwa krisis 97 itu dolar naik dari 2.400 katanya ke 16.000. Sekarang itu nggak mungkin. Tetapi kita lihat, dolar sebetulnya naik dari 2.400 ke 3.270. Akhir September itu 3.270. Jadi 34%. Kalau sekarang, Dolar naik. Karena- Nah, 34% itu sudah minta bantuan dari IMF. Artinya sudah tidak kuat lagi. Gitu. Nah, kalau sekarang, kalau dia seandainya sampai ke 20.000, itu baru 20%. Selama dia masih mendapat pinjaman tambahan, itu tidak menjadi masalah. Gitu. Sekarang masalahnya adalah apakah pinjaman-pinjaman itu masih masuk atau tidak. Nah, saya memberikan gambaran di tahun 97, maka sebetulnya itu tidak masalah selama kalau kita punya kredit yang pada saat itu swasta, jangka pendek, itu diperpanjang. Nah, seperti juga Thailand, mereka masalahnya karena semua kredit tidak diperpanjang. Nah, sekarang apa dampaknya ke Indonesia? Bagaimana kalau mereka SBN yang memegang SBN yang katanya 85% jangka panjang, tetapi risikonya adalah harian, mereka bisa menjual di bursa. ya. Iya. Nah, ini risiko harian bisa satu hari itu bisa berapa miliar dolar. Nah, saya kasihkan perspektif pada tahun 2020 waktu pandemi, 1 bulan itu dolar naik dari 13.650 ke 16.575, itu 20% dalam satu bulan. Kenapa? Karena dolar keluar 1 bulan itu 10,7 miliar. Oke. Nah, Apa faktornya yang membuat dolar itu keluar? ya faktornya waktu pandemi semuanya pada cash hoarding. Ya, pada mereka mau menyelamatkan itu Ya, seperti ya, juga ya. konflik Iran gitu. Konflik Iran, investor itu mau menyelamatkan dulu lah. Mereka mau wait and see dan Cash sebagainya. is Karena king. salah satu mereka melihat kalau di dalam kasus krisis
ya diduga pada saat itu ada krisis, pasti mereka mau menimbun cash dulu gitu. Karena investasi itu pada turun semua gitu. Bang Antoni, Nah. itu kan semua yang kita gambarkan angka-angka yang suram. Tapi pemerintah menyebut itu pesimisme. Ya, ditambah pernah ada Menteri Keuangan yang jadi harapan Purbaya malah mengatakan itu ekonomi itu nggak ngerti itu, kita fundamental kuat bla bla bla. Ini gimana kita kasih masukan saran buat orang-orang yang merasa pintar dan menafikan yang lainnya? Ya itu urusan dia lah ya. Nanti kalau dia mau gitu. Tetapi kita harus mengatakan begini. Tahun 96 kita juga stabil. Pada tahun itu 96, Keras kepala 97. maksudnya ya? Iya, Nggak itu mau denger orang. keras kepala juga. Pada saat itu di bulan Mei 297 itu BAT itu udah diserang. Udah serang, udah turun. Lalu kita mengatakan di sini apa? Enggak, Indonesia, Thailand. Kita Indonesia aman, kita kuatkan dan sebagainya gitu. Nah ini sama juga gitu. Kita ini kuat dari mana? Kita punya aliran sekarang utang luar negeri kita 444,4 miliar per akhir Juni. Itu naik 12,7 miliar dalam satu semester. Kenaikan itu pun tidak membuat rupiah menguat. Karena ada keluar, berarti uang keluarnya jauh lebih besar dari 12,7 miliar. Karena netnya adalah masih defisit 11 miliar. Berarti uang keluarnya itu masih 23 miliar gitu. Oke. Ya. Oke, jadi gambaran-gambarannya ini konkretnya seperti apa, Mas kalau kita melihat situasi sekarang ini jadi. Saya ngeliat gini, ini harus ada, kita lihat kalau jangka pendek, saya khawatir kita tidak bisa apa-apa. Oke, kalau jangka pendek. Nah, jangka panjang? Kalau jangka panjang, kita mesti restrukturisasi, kita punya industri secara keseluruhan. Kita lihat, kalau kita bandingkan Vietnam, ekspor Vietnam pada tahun 2014 itu cuma 60% dari kita. Oke, sekarang? 2024, ekspor Vietnam 167% dari kita. Jadi, kenaikannya ini. Nah, artinya apa? Artinya ekonomi Indonesia semakin lama tidak terintegrasi dengan supply chain internasional global. Berarti kita punya itu. Nah, di sini kita kebanyakan berfokus kepada sektor-sektor informal yang tidak terintegrasi dengan global supply chains. Nah, jangka pendek ini tidak bisa lain, kita harus menarik utang. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan ini harus investor friendly. Jadi tidak ada jalan lain gitu. Kalau solusi Ya, oke. Saya ingin problemnya mau narik investor itu kan dia butuh kenyamanan. Ya, itu. Dia butuh kepastian hukum. Dia butuh perlindungan hukum. Tapi yang dilihat di muka mereka, institusi penegak hukum pun tidak memberikan kenyamanan. Dan ini bagaimana investor mau masuk seperti itu? Bukan hanya institusi umum yang tidak memberikan kenyamanan gitu. Orang sekarang mereka juga dijadikan kambing hitam juga. Kalau kita ingat ya, Mas Ersu, ini tanggal 18 Agustus tahun 2025 di Yogyakarta. Oke. Oh iya. Ulang Masih ingat nggak ulang tahunnya kami? Koalisi aksi. Pak Gatot menyatakan, mengingatkan kepada presiden kita, hati-hati, ya kan? Ada subordinasi, ada struktural, bukan. bahasanya Sabotase. sabotase, gitu loh. Nah, saudara, yang saya maksud seperti itu, kelihatannya apa yang bukan diramal kan, nanti Pak jadi dukun ya kan, Pak Gatot, apa yang diprediksi ya kan oleh Pak Gatot, Mas Gatot pada waktu kita setahun yang lalu, ya kan, hari ini menjadi sebuah kenyataan. Yang menurut saya, yang inilah yang dihadapi oleh Presiden Prabowo. Jadi ada tema besar apa yang ingin dikemukakan Pak Presiden Prabowo pada waktu dia dilantik. Ini hampir dekat 2 tahun ya Bang Said. hampir 2 tahun. Ya, 2 tahun. Kita kan 2 tahun, nggak kita rasakan. Dan itu memberikan harapan yang cukup luar biasa. Pada waktu Pak Prabowo menyampaikan pidatonya di MPR. Yang menggelegar, ya kan, seperti itu. Bahkan ingin mengejar para koruptor itu Ke Antartika. sampai ke Antartika. Nah, sekarang yang kejar antar kita. Antar kita. Itu saya Pak Bami ingin menyampaikan itu. Ini kayak bukan antar kita kan nggak ini antar siapa itu? Antar mereka. Kita mereka. Iya. Ya harus dipahami Mas Ersu, dalam konteks pemberantasan korupsi itu sesungguhnya puncaknya ada di presiden.
dia adalah chief eksekutifnya. Yes. Jadi Jaksa Agung maupun institusi kepolisian ditambah KPK yang dengan perubahan itu sesungguhnya Semua rumpun eksekutif. Ya, dalam tangannya presiden seperti itu. Jadi kenapa kejadian yang terjadi hari ini? Apakah tidak menjawab kejadian hari ini apa yang dikemukakan oleh Pak Gatot? Gawat ini, gawat. Iya. Kalau kata orang Jawa, Pak Gatot itu berarti idu geni. Nah, Meludah ini, kenapa? oh, bahaya Ini kan ini. yang dipukul langsung itu sesungguhnya bukan institusi Kejaksaan Agung. Ya. Bukan juga institusi kepolisian Kepolisian. yang dipukul itu presiden langsung. Hmm. Seperti itu. Kan carut-marut ini semua kan dianggap tidak mampu presiden untuk mengendalikan institusi yang ada di bawahnya sendiri seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini apakah ada faktor yang namanya kejadiannya hanya accidental atau memang sebuah perencanaan yang terselubung yang cukup luar biasa masih seperti menarik itu. nih, sedikit. Ketika Bang Yani menekan yang dipukul, Iya. bukan cuma Polri dan Jaksa Agung, tapi Presiden. Kata dipukul itu ada yang memukul. Nah, siapa yang memukul? Nah, itu yang kita kemukakan. Sering dikutip oleh Bang Said Didu, ya kan. Kita kan melihat agak terkagum-kagum dengan institusi kejaksaan. Tak kala institusi kepolisian dan KPK tidak mampu menembus jantung korupsi itu loh. Kan ini langsung dia istilahnya meroket loh bahasanya Pak Jokowi dulu. Kayak gitu tuh. Tapi ekonominya yang nyunsep kayak gitu. Ya kan Nah kalau itu kan sen kanan belok kiri. Iya. Abang yang salah bukan Pak Jokowi. Iya. Abang yang salah memahaminya itu. Karena kalau Pak Jokowi bilang itu ya melalui berarti malah gitu loh. Ya, Oke, lanjut. yang seperti itu kita kagum kan tidak ada yang tidak tersentuh kasus yang cukup besar. Ya kan kasus Pertamina Iya, Raja Halid tuh. yang orang yang tidak mungkin disentuh. Disentuh, Pak. Kasus apa lagi yang namanya Timah disentuh, pajak disentuh, semua kasus-kasus korupsi yang harusnya ditangani oleh KPK, nggak ditangani KPK, ditangankan oleh kejaksaan. Gitu. Jadi menurut saya luar biasa. Dan Pak Prabowo kan selalu juga, nah ini saya nggak tahu nih apa strategi, setiap ada isu tentang penggantian Jaksa Agung, selalu dipamerkan hasil sitaan-sitaan gitu. Gitu kan uangnya, kita nggak tahu uang dari mana seperti itu kan. Apa uang itu dipinjam dari bank, ya kan? Tidak tahu kan. Jadi isu itu hilang lagi dengan dibawa lah, di-entertain lah kalau bahasa itu. Presiden di-entertain oleh penegak hukum seperti itu. Presiden kan begitu bersemangat seperti itu. Nah menurut saya ini memang suatu yang harus kita investigasi lebih lanjut, siapa aktor di balik ini yang memainkan ini semua ini. Nah, kalau tesisnya Bang Said saya selalu ikutin ini para oligarki lagi melakukan perlawanan balik kayak gitu. SOP. Ya kan perlawanan balik yang macam-macam, mereka kan yang terganggu. Pastilah. Mereka terganggu kan semuanya seperti itu. Yang namanya nggak jauh dari Jakarta, kita ingat kan? Yang namanya apa namanya? PIX 2. Ya. Tapi kan lambat laun menjadi redup. Padahal ada orang yang sampai masuk ke apa membongkar pagar yang belum sekarang berenang. menjadi tembok lebih luar. Nah, yang saya maksudkan itu jangan sampai keinginan presiden yang luar biasa tapi di ujungnya menjadi hampa kayak gitu loh. Kalau istilah kampung halaman saya, kalau mendekati bulan puasa itu ada yang meriam bambu. Suaranya menggelegar. Kencangnya menggelegar suaranya, tapi lalat pun nggak mati, gitu loh. Dan dia nggak suka. Nah, jadi kembali lagi pada konflik kedua lembagaan ini menurut saya segampang. Kalau memang presiden mau, betul, ya sudah. Ini orang sudah lebih juga kok, udah mendapat bonus, udah 7 tahun memimpin Kejaksaan Agung, Kapolri udah 6 tahun yang menurut nih kita tagih nih Bang Said dengan Mas Hersu. Waktu ketemu presiden kan minggu depan diganti ya. Saya semangat dong yang namanya informasi A1 dari Bang Said kan. Tapi minggu depannya kan bisa tahun 2020. Nah, jadi ada problem. Jadi menurut saya Mas Hersu, problem Pak Prabowo ini disabotase betul dalam proses yang namanya pemberantasan korupsi. Ya. Dari proses institusinya yang dan masalah-masalah yang ditangani yang cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, secara substansi kita juga tidak pernah tahu berapa sesungguhnya kayak kasus Timah itu. Berapa triliun nih sesungguhnya. Tapi kalau dihadirkan di pengadilan, kok tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan di awal. Kasus Pertamina juga seperti itu. Mulai terjadi macam-macam. Di pengadilan direduksi. Urusan sewa menyewa
yang namanya di Cilegon seperti itu. Cilegon. Tidak masuk ke substansi yang betul-betul merongrong kewibawaan ekonomi kita. Kalau MBG? Nah, MBG juga seperti itu, Pak. Kan sudah banyak seperti itu. Kalau saya pribadi dan kawan-kawan, kita setuju yang namanya MBG sebagai program. Ya. Tapi tata kelolanya menjadi masalah. Ya, betul. Belum lagi pelanggaran, dianggap ada pelanggaran-pelanggaran undang-undang tentang perimbangan pusat dan daerah. Mana wilayah pusat, mana daerah. Apakah MBG ini masuk wilayahnya pusat? Kalau dari undang-undang dibaca, dia masuk wilayahnya daerah. Program pendidikan, namanya nanti Mbak Wiwi lah, kurikulum, ujian, itu program pusat. Tapi urusan makan, bagi-bagi makan ini kenapa nggak diberikan? 15.000 itu kan tidak semuanya dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Coba kalau itu diberikan langsung kepada orang tuanya. 15.000 itu sudah kemewahan itu. Tidak hanya anak didiknya, mungkin ibunya ikut makan, keluarganya ikut makan. Ya. Nah, menurut saya memang ada problem besar di seluruh program-program besar Pak Prabowo itu, dia diganjal luar biasa, dengan disabotase luar biasa dengan yang namanya pemalakan atau perampokan atau pencurian uang rakyat tersebut. Itu sama juga berarti menampar presiden. Presiden punya program yang bagus, seolah-olah presiden tidak mampu melakukan yang namanya pengawasan. Ini kan program besarnya Pak Presiden, MBG program, KDM Koperasi KDMB juga program. Tapi kan hal yang sudah mempermalukan presiden menurut saya. Bagaimana ada program yang beli kaos kaki gitu kan, yang sekian. Kemarin juga ada yang namanya kipas angin, triliunan-triliunan. Ini kan sengaja mempermalukan muka presiden. Nah, menurut saya harus diusut Pak Presiden. Pertama, kalau saya merekomendirkan betul itu, segera dilakukan evaluasi total terhadap dua institusi penegak hukum ini. Polisi dan kejaksaan. Dan tidak cukup untuk kejaksaan, menurut saya ada pepatah, membersih lantai yang bersih tidak cukup dengan sapu yang kotor. Oleh karena itu saya feel betul pada Presiden, sudah jangan diambil dari orang internal. Masih banyak tokoh-tokoh yang di luar. Ya. Sayangnya kepolisian bisa. Secara hukum bisa itu bisa. Undang-undang memungkinkan orang di luar. Dan kita pernah melihat ini kawannya Bang Ka'ban dulu, Abdurrahman Saleh. Ya kan? Orang luar. Oke, itu Ya, kalau kejaksaan. Ya, kejaksaan. Tapi kalau Kalau kepolisian kepolisian? tidak bisa. Tapi saya meyakini banyak memang polisi-polisi itu yang masih punya integritas, tapi selama ini mereka terpinggirkan. 10 tahun ini kalau tidak monoloyalitas ke mana itu, ke Oslo. ke Ya, Oslo, selama ya kan? gini, kalau selama kepolisian itu masih di bawah presiden seperti sekarang, maka dia jumawa. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau jujur, ya, bahwa polisi itu harus di bawah sebuah kementerian. Ya. Tapi kan itu sudah selesai diskusinya. Tidak, kan? justru itu DPR menurut saya itu keliru. Ya. Dan sebenarnya ke depan nggak perlu polisi itu harus melalui DPR. Oke. Itu langsung presiden, karena katanya kan di bawah presiden. Kenapa DPR harus ikut-ikutan? Nah, ini harus menurut saya undang-undang kepolisian itu harus ditinjau ulang kembali itu. Kalau mau memposisikan polisi seperti dengan pemikiran-pemikiran reformasi. Itu Oke, kalau mau jangan kembali dibiarin. itu, kalau mau kembali secara konstitusi, konstitusi itu kan pasal itu jelas diatur pasal 30. Di 3 ayat 3-nya itu mengatur tentang TNI. Maka dalam konteks struktural dan konteks kebijakan politik anggarannya, maka ada di Kementerian Pertahanan. Ya. TNI ya. Ada itu pasal 33 itu. Polisi diatur di ayat 4. Tapi dia langsung, dia penentu kebijakan, dia pelaksana kebijakan, dia penentu anggaran juga. Di institusinya sendiri seperti itu. Itulah yang bisa menjawab sebenarnya apa yang dikemukakan Itu oleh masalah. mereka. Undang-undangnya sama ya. Ya, Tadi jadi itu masalah. itu Karena ada gini, di undang-undang kepolisian. Kemarin tim reformasi sebenarnya Bang Gaban, tim reformasi juga sama menurut saya mempermalukan presiden juga. Oh ya. Kan presiden itu kan kejadian Agustus membentuk tim reformasi Polri, tapi ujungnya kan redup juga. Ya, sebentar dulu, mempermalukan presiden atau presiden mempermalukan dirinya? Nah, itu Bang Said itu jawaban itu Kan ini ngeri-ngeri sedap nih Bang Said. Enggak, saya mengkaitkan aja. Yang semangat sekali membentuk tim reformasi presiden. Ya, betul. Yang menuntut tim reformasi presiden. Menunjuk orang dia juga. Dia juga yang menunjuk. Yang menguasai DPR presiden juga. Terus siapa mempermalukan? Jadi menurut Bang tapi Said, persoalannya Dia mempermalukan ya, dirinya. masalahnya dari segi prosedur, Bang Said. Dari prosedur. Kalau betul-betul DPR itu ada pendukung presiden, tapi kenapa akhirnya tidak seperti apa yang diinginkan oleh presiden? Nah, pertanyaan kita, apakah betul keinginan presiden dia kemukakan atau yang dilewat
bawa meja ke Under DPR. table. Itulah problem. Nah itulah, jadi maksud saya hati-hati, jangan sampai kita salah Oh, ya. bahwa Jadi bukan orang mempermalukan, tapi mempermalukan Oh, dirinya karena semua di bawah kontrol dia, tapi Ya. dia tidak bisa mempengaruhi yang dikontrol itu sesuai dengan keinginan dia yang dikemukakan. Gitu loh. Oke, Dere. Kembali ya, ini karena Bang yang kita minta bicara Bang ini, yang lain penanggap aja. Jangan nyerah ya, coba jelasin lah lebih lanjut. Saya dasar betul yang tadi. Saya baru Langsung menyatakan. terpukul Bang ya. Agak terpangat saya. Gitu. Saya kan menyatakan ternyata mempermalukan diri sendiri. Itu Bang Said yang ngomong itu. Iya. Tapi memang problemnya kalau kita kembali lagi pada konstitusi kita, ya kan memang chief eksekutif itu ada di presiden. Yes. Saya mendengar ini mungkin dalam waktu dekat presiden Bang mau ngambil tindakan tegas Bang Said. Contoh ini informasi. Ini nanti Bang Said sila cek bahwa ada salah satu lah petinggi petinggi partai yang sekaligus juga menteri, ya kan? Kabar-kabarnya, konon kabar berita angin, surat dari kejaksaan sudah izin ke presiden untuk memeriksa si orang ini, menteri ini. Tapi kabarnya belum sampai ke meja presiden. Memang gimana Bang Said? Bang Said kan nama di pemerintahan, itu gimana caranya? Kenapa? Surat Kalau dulu kan